Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan keuangan konsolidasi. Baik, sebelum masuk ke laporan keuangan konsolidasi, di sini ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu komponen penting bagi perusahaan. Mulai dari perusahaan besar hingga UMKM, wajib memiliki laporan keuangan. Secara khusus, untuk setiap perusahaan yang memiliki anak perusahaan harus memiliki laporan dalam bentuk lain, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini akan disajikan seolah-olah perusahaan induk dan anak perusahaan adalah satu kesatuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki fungsi untuk mendorong perkembangan suatu perusahaan. Beberapa di antaranya sebagai indikator kondisi keuangan perusahaan, tanda kredibilitas perusahaan, bentuk evaluasi kinerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Jadi, tak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan yang ingin memiliki proses bisnis yang berkelanjutan harus memiliki laporan keuangan. Selanjutnya, pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi dapat diartikan sebagai suatu laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai posisi keuangan dan operasional bagi perusahaan dan anak perusahaan. Dalam laporan keuangan ini, bergabungnya laporan keuangan perusahaan induk dan anak berarti tidak terpisah lagi. Artinya, gambaran yang diberikan pada laporan tersebut adalah kondisi keseluruhan dari laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan aktivitas dari kelompok induk perusahaan dan anak perusahaan. Adapun beberapa syarat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, induk perusahaan membawahi lebih dari satu atau dua entitas dari anak perusahaan dibuktikan dengan kepemilikan saham dari induk perusahaan. Yang kedua yaitu kepemilikan saham induk perusahaan harus lebih dari 50% saham dari anak perusahaan. Yang ketiga yaitu induk perusahaan memiliki kendali penuh terhadap anak perusahaan. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Pada umumnya, laporan keuangan dibuat sebagai salah satu bentuk penyajian informasi keuangan. Namun, secara khusus, laporan keuangan ini dibuat untuk melakukan konsolidasi antar perusahaan induk dan anak perusahaan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan tersebut yaitu 1. Menyajikan kepada stakeholder terkait, 2. Memberikan informasi kepada pemilik dan manajemen perusahaan induk terkait kinerja dan situasi keuangan anak perusahaan, 3. Mempelajari dinamika dari anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Yang terakhir, tidak membuat dokumen baru terkait laporan keuangan dan dapat mengurangi dokumen. Kekurangan dari laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Laporan digabung menjadi satu, menyebabkan catatan laporan keuangan anak perusahaan sangat mungkin untuk terjadi kekurangan laporan. 2. Tidak semua kinerja keuangan anak perusahaan disampaikan sehingga laporan yang disajikan kurang baik. Ketiga, rasio keuangan kurang mewakilkan rasio keuangan perusahaan secara induk dan anak perusahaan. Menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tahap utama dalam menyusun laporan keuangan adalah gabungan laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan
dan penggabungan ini menghitung dari aktivitas keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini dibuat dengan menjumlahkan akun sejenis mulai dari aset, modal, kewajiban, beban, dan pendapatan. Langkah yang perlu dipersiapkan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi: 1. Setiap transaksi antara induk dan anak perusahaan harus dicatat dan direkonsiliasi. 2. Pendapatan dan beban yang ditransaksikan antara perusahaan induk dan anak perusahaan harus direkonsiliasi. Ketiga, laporan keuangan dipastikan sesuai dengan metode yang disusun, yaitu metode akuntansi yang sama atau sejenis. Yang terakhir, pembuatan laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Membuat laporan keuangan konsolidasi. Sebelum membuat laporan keuangan ini, perlu dilakukan proses identifikasi. Perusahaan induk akan berupaya untuk menjangkau seluruh anak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. 1. Pastikan selisih laporan laba rugi sudah diatur dan dijelaskan. 2. Eliminasi setiap penghasilan dan dividen milik anak perusahaan. 3. Pastikan saldo awal di anak perusahaan sudah kembali ke jumlah semula. 4. Lakukan alokasi dan amortisasi ketika terjadi perbedaan nilai antar individu di perusahaan. 5. Eliminasi saldo resiprokal seperti utang dan piutang, pendapatan dan beban, dan lain-lain. Masalah-masalah khusus pada laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laba antar perusahaan. Yang kedua, obligasi antar perusahaan. Yang ketiga, saham preferen dan saham biasa anak. Yang keempat, dividen saham anak. Nomor 1 yaitu laba antar perusahaan atau intercompany profit. Tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi. Laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan dalam hal perpindahan, pengelolaan, serta menjual atau membeli barang atau jasa tidak boleh diakui. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan. Di dalam laba antar perusahaan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, laba atas sediaan, dan yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan. Yang pertama, laba atas sediaan. Laba atas sediaan terdiri dari penjualan oleh induk. Penjualan oleh induk ini ada dua macam, yaitu penguasaan 100%. Penguasaan 100% sendiri adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau sepenuhnya. Dan penguasaan kurang dari 100%. Penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%, akan tetapi tidak berpengaruh pada metode equity dan metode cost. Penjualan oleh anak. Penjualan oleh anak terdiri dari dua macam, penguasaan 100% dan penguasaan kurang dari 100%. Penguasaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau sepenuhnya. Penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%, akan tetapi tidak berpengaruh pada metode equity dan metode cost. Yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan.
Laba atas aktiva yang disusutkan terdiri dari penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Penjualan oleh induk yaitu ada dua macam. Yang pertama, penguasaan 100%. Penguasaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau sepenuhnya. Penguasaan kurang dari 100%. Penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100% akan tetapi tidak berpengaruh pada metode equity dan metode cost. Penjualan oleh anak ada dua macam, penguasaan 100% dan penguasaan kurang dari 100%. Penguasaan 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100% atau sepenuhnya. Dan yang terakhir, penguasaan kurang dari 100%. Penguasaan kurang dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan anak yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100% akan tetapi tidak berpengaruh pada metode equity dan metode cost. Obligasi antar perusahaan. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan hutang piutang antar perusahaan-perusahaan yang bervariasi akibat terjadinya pemilik surat hutang obligasi atas transaksi jual beli baik berupa barang-barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas produksi lainnya harus dieliminasikan sehingga hanya obligasi-obligasi yang memiliki oleh pihak-pihak luar perusahaan yang bervariasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan pada penjualan oleh indik dan penjualan oleh anak. Saham preferen dan saham biasa anak. Sifat saham preferen diantaranya adalah tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Kumulatif dan tidak berpartisipasi, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. Kumulatif dan berpartisipasi penuh mencakup hak atas kekayaan bersih laba. Dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perusahaan posisi modalnya. Namun dilihat dari perusahaan induk dan para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi pemiliknya, kecuali terhadap adanya tambahan jumlah lembar saham dan dimilikinya. Kesimpulan, melalui penjelasan di atas, laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai posisi keuangan dan operasional bagi perusahaan dan anak perusahaan. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut adalah untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan aktivitas dari induk dan anak perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu induk perusahaan membawahi lebih dari satu atau dua entitas dari anak perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dari induk perusahaan. Kepemilikan saham induk perusahaan harus lebih dari 50% saham dari anak perusahaan. Induk perusahaan memiliki kendali penuh terhadap anak perusahaan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi kepada stakeholder yang terkait, memberikan informasi kepada pemilik dan manajemen perusahaan induk terkait kinerja dan situasi keuangan anak perusahaan, mempelajari dinamika dari anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Tidak perlu membuat dokumen baru terkait laporan keuangan dan untuk mengurangi penggunaan dokumen. Cara menyusun laporan keuangan dimulai dari mencatat setiap transaksi antara induk dan anak perusahaan.
rekonsiliasi pendapatan dan beban, mengubah metode periode laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan, dan memastikan metode yang digunakan dalam satu kelompok bermerek sama. Sebagai tambahan, layaknya laporan keuangan biasa, pembuatan laporan keuangan ini dilakukan dengan cara neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang sama antar ibu dan anak.